Romo Bosio itu dulu di Rembang pernah menemukan orang Kosta di jalan, dibopong, dibawa pulang, dimandikan di pasturan. Ya kami ada siap Romo-Romo yang lain, kami dituduh tidak Vincentian kayak ini. Bahwa ketika Romo Bellini itu mengalami kecelakaan di Saradan, tapi antara dari tempat kecelakaan sampai ke rumah sakit itu dibawa oleh Polantas menceritakan pada Romo Carlo bahwa Romo Bellini bilang, "Bapak terimalah saya, Bapak terimalah saya, Bapak terimalah saya." Ya, polisi itu mengatakan pada Romo Carlo, "Bapaknya masih hidup." Di mana? Kalau bagi polisi yang mengatakan mungkin bapaknya, bapak biologis. Tapi Romo Carlo mengatakan pada saya yakin adalah menyapa Bapak di surga. Itu mengenai Romo Bellini. Romo Ernesto ini menempatkan orang Kosta di tempat tertentu di Blora yang sekarang menjadi TK dan SD di persekolahan itu orang-orang demo. Nah, ketika orang-orang demo, Romo Ernesto hanya bilang, "Saya ini membantu warga kalian. Nah, kalau kalian sendiri bagian dari kalian, tapi kalian tidak beri tempat bagi mereka ya, yang Kosta temankan Kosta ini, ya bagaimana?" Ziarah Napaktilas para misionaris Itali di wilayah barat Keuskupan Surabaya ini juga secara personal menjadi nostalgia bagi saya, karena panggilan saya erat dengan peristiwa pertemuan saya dengan para misionaris Itali, khususnya Romo Bellini yang wafat ketika saya baru berapa bulan, mungkin 3 bulan di Seminari Menengah Garum karena peristiwa kecelakaan Romo Bellini. Lalu kemarin ketika dari sini ke Cepu, saya ingat waktu saya pertama kali ke Cepu itu di sana Romo Katini yang menjadi pastor paroki. Terus dari Cepu ya kita ke Blora dan kemudian ke Wedeskat. Pada peristiwa itu sambil mendengar sharing dari umat itu saya ingat cerita, saya tidak pernah bertemu Romo Carlo Karyanto di wilayah ini, tapi saya bertemu beliau waktu di Kalimantan Barat, kilometer 4. Dari Romo Carlo Karyanto ini yang kemudian disuguhkan juga oleh Romo Hardo, putra daerah ini, ya, dia menceritakan bahwa Wireskat itu awalnya adalah ketika Romo, jebulnya juga kesepakatan Romo-Romo Itali ketika melihat orang Kosta, tapi yang punya peran sentral memang Romo Ernesto yang patungnya kita temukan itu di Wireskat itu. Nah, saat itu Romo Ernesto itu membawa orang-orang yang kadang-kadang Kosta yang minta-minta di jalan dalam proses pengobatan antara lain ke Kediri. Waktu itu ada tempat untuk menampung orang-orang Kosta ini. Nah, orang Kosta ya belum, jangankan oleh masyarakat, oleh keluarga pun tidak begitu diterima saat itu khususnya. Lalu disitulah Bupati saat itu intervensi memfasilitasi Romo Ernesto, Romo Itali itu untuk punya tempat yang sekarang menjadi Wireskat. Memang yang punya peran sentral di sini Romo Ernesto, maka Romo Ernesto bukan manggil nama Kostanto, dari kata Kosta, dari Kostanto. Lalu bersama dengan itu saya jadi memori saya itu membawa pada nostalgia penuh syukur atas karya Romo-Romo Itali yang di wilayah ini dikenal. Kita juga mendengar sendiri kesaksian umat betapa mereka itu merakyat, bahkan Romo Fornasari suka menanggap wayang, lalu kemudian pakai pakaian Jawa dan sebagainya, itu kan merakyat sekali. Itu menjadi memori yang sangat hidup di antara umat yang mengalami para misionaris Itali saat itu. Yaitu sebetulnya ketika para misionaris Itali itu bergabung dengan misionaris Belanda di wilayah Keuskupan Surabaya ini, mereka itu agak relaktan, agak ragu-ragu untuk bergabung dengan Provinsi Indonesia. Saya tidak tahu persis alasannya apa, ada berbagai versi, tapi yang pasti adalah Romo Ponticelli yang saya pertama kali bertemu dengan Romo Ponti itu di Rembang dalam rangka peringatan Hari Paroki di Rembang 29 Juni 1977 atau 78 waktu itu.
saya bertemu para misionaris Itali saat itu, kecuali Romo Carlo yang sudah pindah ke Kalimantan Barat. Dan syukur saya Kalimantan Barat, enggak, informasi saya cerita tentang para misionaris Itali itu dilengkapi oleh Romo Carlo Karyanto. Tadi saya mengatakan bahwa ada keraguan untuk bergabung dengan provinsi Indonesia saat itu. Tapi Romo Ponti itu menantang provinsi Roma saat itu, mengatakan bahwa kalau provinsi Roma tidak mau bergabung dengan provinsi Indonesia dalam rangka misi ini, maka saya akan masuk. Saya yang sendiri pun tidak apa-apa. Ini Romo Ponti pernah bilang begitu. Syukur Pak Allah, ya, saya waktu studi di Roma itu bertemu dengan Romo Mesa. Romo Mesa itu adalah provinsi Roma, ya. Pada waktu keputusan itu diambil untuk bergabung secara pasti ke provinsi Indonesia, Romo Mesa mengatakan pada saya, yaitu karena tekad Romo Ponti itu disampaikan pada saya, dia akan bergabung, dan kebetulan akhirnya saya menyetujui. Salah satu yang memotivasi Romo Mesa mendukung bergabung ke provinsi Indonesia adalah karena waktu itu tahun 7 ya, terkait dengan peristiwa kanonisasi Santo Yusinus Yakobus yang berpikir maju pada masanya, yaitu arti pentingnya mengangkat budaya lokal, kultur lokal sebagai bahasa dan sarana untuk evangelisasi. Vatikan kedua jelas menjadi semangat kuat hal itu. Nah, Yusinus Yakobus sudah melakukan itu di Eritrea, Ethiopia saat itu. Pernyataan sikap gereja terhadap sumbangan Santo Yusinus Yakobus ini yang memotivasi Romo Mesa untuk memutuskan bergabung juga, bukan hanya Romo Ponti tapi keseluruhannya bergabung dengan provinsi Indonesia. Ya, ini bagi saya juga sungguh-sungguh suatu penyelenggaraan ilahi bahwa saya dipertemukan dengan Romo Carlo Karyanto di Kalimantan Barat, juga dengan Romo Mesa di Roma. Dan kebetulan saya juga sadar dalam ziarah Napak Tilas ini, ternyata untuk yang ikut Napak Tilas ini, saya anggota tertua kongregasi misi dari wilayah ini. Sebetulnya ada Romo Lukas, tapi Romo Lukas tidak bisa ikut. Romo Rahmat sudah wafat. Maka yang ikut ini saya praktis yang tertua, yang didukung oleh juga berbagai informasi dari umat yang memperkaya saya. Dan mengenai Romo Bosio, Valentino Bosio, waktu beliau wafat, kebetulan saya di pedalaman Kalimantan, saya tidak bisa hadir dalam pemakaman karena beritanya terlambat sampai pada saya. Tapi ketika saya akhirnya bertemu Romo Carlo, berdoa di makam Romo Bosio di kilometer 4 Nangapino, Romo Carlo bilang pada saya, kalau Bosio itu tidak masuk surga, siapa yang bisa masuk surga? Loh, kenapa gitu Romo? Ya, Romo Carlo cerita, ya ini kan satu totalitas melayani orang miskin, orang kosta yang terbuang dipinggirkan oleh masyarakat. Ini semangat Vincentian seperti ini sangat kuat pada para misionaris Itali. Karena itulah ketika Romo Bosio meninggal, Romo Carlo bilang, lah kalau dia itu tidak masuk surga, siapa yang bisa masuk surga? Saya pun tidak akan masuk surga. Dengan cerita ini saya mau mengatakan betapa roh Vincentian, karisma Vincentian, pewartaan kabar gembira pada orang miskin bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan itu menjadi sangat total dan menjadi living memory kenangan yang hidup di tengah masyarakat dan juga antara umat khususnya yang mengenal para misionaris Itali. Saya berharap ya dengan ziarah Napak Tilas pada tahun jubileum yang merayakan 400 tahun CM, 408 tahun karisma Vincentian, karisma kongregasi misi ini, ya dengan ziarah Napak Tilas ini kita hidupkan kembali semangat misi itu. Semoga kenangan hidup ini semua yang hadir terlibat mengikuti ziarah Napak Tilas ini dihidupkan kembali untuk melanjutkan roh Allah, tanggap pada roh Allah yang menggerakkan kita untuk mewartakan kabar gembira pada orang miskin. Dan harus diakui sekarang ya berkat mereka lah
sikap semacam ini yang membawa Indonesia sekarang ini, provinsi ini berkarya di berbagai keuskupan yang lain, bahkan sampai ke luar negeri. Papua New Guinea, pernah juga di Bolivia, Suriname, kemudian Solomon Islands, bahkan sekarang juga ada yang akhirnya bisa ke Belanda untuk melanjutkan ya merawat dengan penuh cinta para provinsi yang dulu mengirim misi di Indonesia ini. Ya, ini buah-buah dari bagaimana kita ini mengenang mereka untuk juga melanjutkan semangat roh pewartaan gembira pada orang miskin, evangelisare pauperibus missit me itu. Terima kasih.